Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah dengan berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur ya Bapa oleh karena berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah melindungi kami dan memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan taat melakukan akan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Bilangan pasal 14 ayat 22 sampai 23. Tertulis demikian: semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemerintah negara-negara Eropa telah memberikan himbauan agar warganya mempersiapkan barang-barang esensial untuk keperluan selama 3 hari dalam mengantisipasi situasi darurat. Di Indonesia juga muncul pesan untuk bersiap-siap terhadap keadaan emergensi yang mungkin akan terjadi. Himbauan ataupun berita-berita semacam ini bisa menimbulkan ketakutan dalam hati. Tapi kalau kita tetap bergantung pada Tuhan, terus percaya kepadanya, maka damai akan selalu ada. Karena kita tahu bahwa Tuhanlah yang memegang hidup kita. Ada kecenderungan di mana kita lupa akan pertolongan demi pertolongan Tuhan di masa lalu. Dan kelupaan itu membuat kita menjadi khawatir saat ini karena masalah yang sedang kita alami maupun yang berpotensi terjadi. Padahal pada hakikatnya masalah itu sama dengan masalah-masalah yang telah pernah terjadi di masa lalu. Tuhan mau agar kita tetap percaya dan terus percaya kepadanya dalam setiap musim dan masa, setiap situasi dan keadaan. Penting bagi kita untuk memiliki hati yang terus percaya agar kita terus mengalami mujizat pertolongan Tuhan. Dalam Bilangan 14 ayat 22 sampai 23 ini tertulis, semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Di sini Tuhan memperingatkan dengan keras bahwa ketidakpercayaan akan menghalangi pemenuhan janji Tuhan. Sangat aneh sebenarnya, tidak masuk akal kalau orang yang telah melihat mujizat demi mujizat yang begitu luar biasa bisa menjadi tidak percaya bahwa kuasa Tuhan akan dapat menolong untuk masalah-masalah yang akan dihadapi. Berulang kali bangsa Israel di padang gurun, sebagian besar dari mereka ngomel, bersungut-sungut dan tidak percaya. Mereka berulang kali mencobai Tuhan karena ketidakpercayaan, karena kebebalan hati. Ketika ada masalah, ketiadaan air, dan masalah-masalah lainnya, mereka segera ciut imannya, langsung khawatir, dan langsung marah-marah kepada Musa dan kepada Tuhan. Mereka tidak mau mendengarkan suara Tuhan yang berfirman kepada mereka, dan mereka tidak mau percaya kepada janji yang telah Tuhan ucapkan. Padahal mereka sebenarnya punya alasan yang kuat untuk selalu percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan telah mengerjakan mujizat-mujizat yang begitu besar ketika mereka masih ada di Mesir, sampai ketika mereka keluar dari Mesir
Mereka melihat penyertaan dan mujizat Tuhan setiap hari atas mereka, tapi mereka tidak percaya. Dan kita lihat konsekuensi dari ketidakpercayaan mereka di sini. Tuhan berkata, yang telah 10 kali mencobai aku dan tidak mendengar suaraku, pasti tidak akan melihat negeri yang kujanjikan. Semua yang menista aku tidak akan melihatnya. Sayang sekali bahwa janji masuk tanah Kanaan itu tidak mereka alami karena mereka berubah setia dan berbalik dari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus percaya kepada Tuhan agar mujizatnya tetap ada dan janjinya kita terima di dalam kehidupan kita. Tuhan sebenarnya sangat berkemurahan kepada bangsa Israel pada waktu itu. Sampai 10 kali Tuhan masih membiarkan. Itu menunjukkan tanda kemurahannya. Mari selama kemurahan Tuhan tersedia atas kita, tetaplah setia, terus percaya. Mujizat Tuhan masih ada, tetap ada, dan akan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu memberikan kami tuntunan, arahan, dan jalan-jalan mana yang harus kami tempuh. Perjalanan hidup kami Tuhan penuh tantangan. Ada persoalan-persoalan, tapi kami mau percaya kepadamu Tuhan. Kami tidak mau goyah, tidak mau khawatir tentang apapun juga, karena kami percaya Engkau Tuhan yang berjanji pasti akan menepati. Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya mujizat yang terjadi di masa lalu masih dapat terjadi hari ini, dan juga akan terjadi di hari-hari depan dalam kehidupan kami. Berkat pemeliharaan, penyediaan Tuhan, janji-Mu yang kekal akan kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Berkatilah kami di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berhasil dan berkemenangan di dalam segala perkara. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang putus asa diberi semangat baru, yang terikat kuasa kegelapan dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam pergumulan persoalan mendapatkan jalan keluar ajaib yang dari Tuhan. Mujizat-Mu kami alami, ada jawaban doa yang kami terima. Berkatilah bangsa kami Indonesia dan juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan, dan curahkanlah Roh-Mu agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.